Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Muhammad Islamil Ka'bain. Salam satu mining, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat peta kesampaian daerah ya, teman-teman. Kita membuat peta kesampaian daerah dan kita menggunakan aplikasi Google Earth Pro sama ArcMap ini atau ArcGIS ini ya, teman-teman, untuk membuat peta kesampaian daerah. Baik, kita langsung buka ke Google Earth ini, teman-teman. Nah, untuk pembuatan peta kesampaian daerah, kita langsung klik ini ya, teman-teman, get direction ini untuk menitikan lokasi yang ada, untuk membuat rutenya juga, teman-teman. Kemudian kalau saya posisinya itu sekarang di Surabaya, kemudian tujuannya itu di Sampang ya. Kebetulan tempat penelitian saya itu di Sampang, teman-teman. Sampang, Madura. Ini kita langsung ke desanya aja mungkin ya. Langsung. Nah, akan seperti ini, teman-teman. Untuk YouTube-nya kita hapus dulu. Kita uncentang maksudnya. Kita klik R di keyboard. Oh enggak. Ya. Nah, untuk sampai seperti ini, teman-teman. Bentar, ini belum. Untuk tampil kita harus mengambil backgroundnya di sini, teman-teman ya. Agak besar ya, tinggi ya. Tinggiannya itu agak tinggi ini. Jadi kita ngambilnya di sini. Untuk tujuannya ini sesuai sama lokasi kita, teman-teman, maksudnya. Kemudian pastikan tempat tujuannya sudah sesuai ya, teman-teman. Kita cek-cek dulu lah. Udah sesuai. Untuk ukurannya seperti ini sudah dirasa cukup. Kita langsung aja. Kita buat folder baru aja ya, teman-teman. Kita buat folder baru lagi. Untuk koordinatnya kita buat folder baru. Sorry, bukan ini. Kita buat add ini folder baru. Kemudian kita titik koordinat ya. Titik koordinat lokasi kesampaian atau kesampaian aja. Setelah itu kita langsung masukin koordinat, teman-teman. Satu lagi. Satu. Sini. Kurang besar ya. Oke. Kemudian kita ini 2.
Usahakan lurus ya teman-teman, jangan sampai ada yang apa namanya nggak lurus gitu, jangan. Usahakan lurus, usahakan ya. Kalau seperti ini sudah dirasa cukup ya teman-teman, kita langsung ini, jangan centang semua ini aja ya, jangan dicentang. Kalau mau centang juga bisa bentar. Kita coba centangnya. Apa yang perlu kita masukkan aja. Mungkin nama-nama itu kita masukkan ya teman-teman, yang nama ini kita masukin aja, nggak apa-apa. Gak apa-apa, kita masukin aja ini biar nggak terlalu kosong-kosong ya. Kita masukin, kita save dulu koordinat tadi teman-teman. Kita save place, kemudian jangan lupa KMJ ini rubah ke KML, kemudian masuk ke folder yang kalian buat ya. Kalau saya udah buat, masuk. Setelah itu kita save teman-teman semua. Kita save lagi. Untuk background ini kita save. Ini, klik ini, save image ini. Kemudian uncentang semua ini ya. Skala kompas. Terus kita pilih resolusinya itu maksimum. Setelah itu kita langsung save aja. Satu lagi. Ini kayaknya belum lurus ya. Nah. Oke. Sorry, kita save ulang lagi ya. Tadi masih ada ini. Ntar kita hapus dulu ini koordinatnya. Tadi belum lurus teman-teman. Usahakan lurus, jangan sampai ada yang nggak lurus. Save flash. Kemudian kita udah KML. Oke. Kemudian kita optionnya maksimum udah, kemudian save. Kita save, kemudian lokasi.
kasih KSS KD aja. Kita pilih ini. Aktifkan internet ya teman-teman. Untuk download image-nya ini kita harus aktifkan internet. Dan tergantung dari kecepatan laptop juga, tergantung dari laptopmu. Kalau laptopnya bagus dan internetnya kuat, itu cepat ini teman-teman. Saya skip dulu aja ya biar nggak tunggu lama. Oke teman-teman, untuk gambarnya kita udah save. Kita masukin ke ArcGIS ya teman-teman. Nah ini kita buat itu pakai layout yang lama teman-teman. Jangan buat lagi. Kita menggunakan layout yang lama. Tinggal kita hapus-hapus aja data-datanya ini di layar sini teman-teman. Kita hapus ini, lokasinya udah nggak kita pakai. Remove. Administrasinya kita juga nggak pakai teman-teman. Kemudian kita uncentang ini. IUP ini kita nggak masukin karena kita butuh IUP-nya aja. Untuk data frame kita hapus ini. Kita hapus juga ini. Nah setelah itu kita masukin data koordinatnya dulu teman-teman ya. Klik window, terus pilih katalog. Kita pilih chart ini ya. Kita pilih chart, kemudian klik to KML teman-teman. KML to layar. Kemudian kita pilih input KML yang kita udah buat tadi. Kita ini pilih ini teman-teman. Sorry ya, laptop saya itu agak ini teman-teman ya. Maklum laptop lama apalagi sudah sudah bertarung dengan skripsi. Waduh, datanya banyak. Jadi kita outputnya itu kita samakan satu lokasi aja tadi. Kita satuin aja teman-teman, lokasinya ke ini aja, terus klik OK. Masih loading. Klik. Untuk gridnya kita matikan dulu ya, biar nggak mengganggu kita buat petanya teman. Jadi kita matiin uncentang. Ini juga grid ini. Sorry. Terus kita pilih ini teman-teman ya. Kita input gambar yang kita buat tadi. Sampai daerah, bukan di sini. Sini kita gambar tadi. Kasih tadi. Kalau gambarnya nggak muncul, kita klik kanan terus pilih zoom to layar teman-teman. Nah muncul.
Nah, karena kita mau digitasi lokasi kesampaian daerah ini, maka kita harus masukin koordinat yang kita udah buat tadi. Kita digitasi dulu ya, kita masukin koordinat, kita edit ini menggunakan add control points ini, klik, kemudian klik ini, kemudian klik point atau koordinat yang kita masukin tadi, terus pilih zoom to layar, teman-teman. Nah, klik ini, sorry, dulu. Zoom to layar. Sorry. Sorry, kita ulangnya ya, teman-teman. Bentar, teman-teman. Data. Kita zoom to layar ya. Nggak muncul. Nah, ini kan masih dalam bentuk layout. Kita pilih ini ya untuk ngedit kesampaiannya. Kita pilih data view ini yang ujung kiri ini. Kemudian kita masukin ini tadi apa namanya, ke gambarnya tadi ya. Kita ulangi lagi tadi. Kita zoom to layar, teman-teman, untuk munculin. Nah, setelah itu kita pilih edit point ini. Edit point tadi, kita pilih, terus pilih point ini, terus pilih zoom to layar. Kita pilih yang satu ini. Nah, setelah itu kita pilih koordinat ini, teman-teman. Terus kita pilih tadi. Kita zoom out ya. Nah, kita pilih ini koordinatnya udah. Nah, udah muncul. Kemudian kita juga pilih lagi. Klik ini, terus kita pilih ini, kecil ini. Muncul. Sama tadi. Kita pilih ini, kita masukin koordinatnya. Nah, udah. Nah, setelah itu kita pilih refreshing ini ya untuk update-nya. Kita pilih ini, klik. Nah, udah muncul. Udah, artinya ini udah berhasil ya, teman-teman. Untuk digitasi kita ini sekarang udah berhasil. Kita kembali lagi ke layout-nya, pilih layout view ini. Kemudian kita kembali. Kita tinggal atur skala ininya. Ini kalau nggak salah 30.000 ya. Besaran ya. Bentar. 50. Besaran ya. 150 aja. Sebesar ini 500 gini. Kalau kalian mau atur ini, tinggal atur skalanya aja, teman-teman. Berarti enggak 400. Sekarang 350 kayaknya ini.
Nah, itu tinggal kita editing nih teman-teman semua. Kita edit, kita buat ini. Ingat kalau membuat SHP, poin ataupun polyline garis itu di apa namanya, di menu Windows ini, ataupun kalau kalian ada di samping kiri di sini biasanya ada. Kalau kalian udah atur semua itu di sini pasti ada. Tapi saya nggak atur, saya pilih yang window ini. Terus pilih katalog, teman-teman. Kita masuk ke folder ini, jangan lupa refresh dulu, teman-teman. Kita klik kanan, kemudian pilih new, pilih save file, kemudian kita ganti, rubah namanya jadi Surabaya, teman-teman. Surabaya. Kemudian kita pilih poin ini, karena kita kan ingin menggunakan poin ya. Kemudian kita pilih UTM-nya 49 karena di Kabupaten Sampang. Poin. Kemudian kita pilih oke. Kita buat lagi, satu lagi teman-teman. Kemudian kita pilih misalkan kita pilih apa namanya, lokasi ini ya, Kap Sampang aja gak apa-apa. Ini sebagai contoh aja teman-teman semuanya. Atau kita pilih langsung desa aja deh, Desa Dharma Campong. Kita tetap pakai poin juga. Terus pilih UTM 9, terus pilih oke. Nah, setelah itu kita silang aja ini teman-teman. Silang aja. Kita zoom in ini. Terus kita pilih editor. Kita zoom in dulu. Kita pilih editor, start editing. Kita pilih Surabaya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke editor lagi. Kita pilih editing window ini, kita pilih graphics. Kemudian pilih yang Surabaya, teman-teman. Kita langsung klik aja di sini. Nah, kemudian setelah itu kita save editing. Setelah kita save, baru kita stop. Kita silang lagi. Kita cari yang di Kabupaten Sampangnya tadi, teman-teman. Nah, itu kita masuk ke editing juga. Editing lagi maksudnya. Kita start editing. Kita pilih Desa Dharma ini, Samplong. Kita pilih oke. Kita masuk editor lagi, kita pilih editing, terus kita pilih private. Masuk. Kita klik di sini. Setelah itu kita save. Jangan lupa nggak save, teman-teman. Save editing, baru kita stop. Sekarang kalau kalian bisa merubahnya di sini aja, tergantung selera kalian mau pakai apa untuk ini titik lokasinya. Itu biasanya saya pakai ini sih. Ini biasanya 30, teman-teman. Kita atur ukurannya seperti ini. Warna hijau karena Surabaya tadi warna hijau. Sorry, ini warna merah ya. Terus kita pilih ini, sama yang tadi. Ya, sama aja. Ini kita 30 ukurannya. Coba kita coba ya.
Nah, udah nih teman-teman. Untuk itu, kemudian kita kan mau rutenya kan belum kelihatan ini, belum ada. Kita buat lagi teman-teman. Kita buat lagi di fitur yang sama kayak tadi. Window, katalog, kemudian pilih kesampaian, daerah, pilih refresh dulu, kemudian kita pilih new ini, kita pilih save file. Rute teman-teman semua ya. Setelah itu kita pilih polyline, karena polyline ini kan garis, kita hanya membutuhkan garis untuk membuat rutenya teman-teman. Kita pilih polyline, kita masuk editing, kita pilih UTM-49, kita pilih klik OK. Setelah itu kita silang teman-teman. Kita zoom in sampai rutenya kelihatan teman-teman. Kemudian kita pilih editor, start editing, kita pilih rute, klik OK. Kita masuk lagi editingnya, kita pilih editing window, kita pilih create feature ini, klik rute ya. Nah setelah ini langsung aja teman-teman, langsung kita klik gitu. Klik, sesuaikan sama rutenya ya. Ini harus sabar teman-teman, nggak boleh nggak sabar, ini harus punya kesabaran yang tinggi teman-teman ya. Jangan sampai nggak sabar. Kita sesuaikan dengan rutenya tadi, sesuai dengan arah rute. Usahakan pakai mouse ya teman-teman, jangan pakai ini. Kalau pakai mouse itu enak teman-teman, kalian itu bisa atur-atur itu dengan baik. Pembuatan peta itu harus pakai mouse teman-teman. Kita zoom in dulu, kita zoom out maksudnya, biar kelihatan. Nah seperti ini cukup. Usahakan lurus, usahakan sesuai rutenya ya. Belok-beloknya juga itu sesuai rutenya.
harus butuh kesabaran teman-teman semua ya. Jangan sampai nggak sabar atau ada yang punya kesabaran setipis MBG dibagi 7, setipis ini ya, semangka MBG dibagi 7 ya. Jangan pernah ya teman-teman ya, sabar dulu. Buat peta itu sebenarnya gampang kalau kita udah paham teman. Jadi nggak terlalu susah sih menurut saya Pak. Yang susah itu yang bikin lama itu layoutnya ya. Buat layoutnya itu loh, itu lama teman-teman. Kita zoom in. Kita zoom in. Nah, untuk terakhir ini, untuk garis terakhir ini kita klik 2 kali ya teman-teman, untuk menghentikan editing kita atau menghentikan proses pembuatan rute ini. Kita klik 2 kali. Nah, udah, baru kita save. Jangan lupa save edit ini. Setelah itu kita stop editing. Nah, setelah semua udah masuk, kita rubah ini. Ini kan masih kecil ya, 2 aja cukup. Tadi itu warna warna ungu besar nih. Bentar. Nah, cukup. Ini kita betul 60 tadi ya, kelihatan semua. Atur aja ini. Kita zoom out, kita atur. Setelah ini kan udah nih teman-teman, kita masukin lagi ini aja di data frame nya. Masukin ini. Biasanya nggak ada data frame 2 ya teman-teman, kita hapus aja data frame 2 nya, pakai data frame 1 aja. Sini kita delete, kita masukin ini, lokasi, copy, terus kita paste, terus kita masukin rute ini. Saya masukin dulu Jerman, copy, paste, kita copy, kita paste. Rutenya kita belum ambil. Paste. Kita atur skalanya, kita gini aja, zoom.
Setelah itu kita ini atur ini. Udah semua nih untuk editing seperti ini teman-teman. Tinggal kita atur ini ya. Legenda ini kita nggak masukin legenda ini, kita buat legenda ulang. Kita ini terus sini di tengah, terus ini kita keluarin aja. Sorry, ini di atas ya. X. Kita rubah ke kapital. X. Next. Kita delete pun. Kita pilih 11 aja. Oke, sudah, kita buat grid ya teman-teman. Kita buat grid. Ini kita ini aja. Untuk masalah rapih ini mungkin tergantung selera kalian ya. Kalau memang nggak sesuaikan sama punya saya juga nggak apa-apa. Tapi biasanya itu tergantung selera sih teman-teman. Tergantung keinginan. Yang kurangnya itu di mana, nanti kan bisa di ini ya, dibaca oleh diri sendiri ya. Rapikan kita ini. Surabaya udah, kita setelah itu kita ini pilih grid, kita masukin gridnya. Properti gridnya nggak kelihatan ya. Tuh. Banyak. Oke teman-teman, kan grid ini masih banyak kayak gini ya. Jadi kita perlu editing, klik properti, kemudian kita pilih propertinya, kemudian kita pilih interval ini teman-teman. Nah kita atur aja di sini. Ini kan masih 0. Kita atur 5 aja teman-teman. Atur 5, klik OK, klik apply. Nah udah, untuk seperti ini aja cukup ya.
Kemudian kita editing ini, kita pakai grid ini juga ya. Oke, kita coba dulu gridnya ini. Oh, masih banyak. Terus kita properti, pilih interval. Coba kita 100 coba. Masih sama. Beda ya ini ya. Oh iya. Coba ulang teman-teman, kita pilih properti karena gridnya masih banyak kayak gini ya. Udah banyak, kita rubah ke ini aja tadi, ke kilometer aja teman-teman. Kita atur 50 seperti ini, udah cukup. Nah udah cukup kayak gini aja teman-teman. Kemudian kita atur aja ini, kita atur namanya properti peta iup hapus pada kesamaan daerah ya. Nah biasanya kalau kalian mahasiswa ataupun pasti ada logo kampusnya di sini kan, masukin logo kampus ya, atau juga di bawah nama peta ini masukin nama kampus kalian, atau enggak kalau perusahaan itu logo perusahaan, di bawahnya itu nama perusahaan, kayak gitu sih untuk pembuatan peta seperti ini. Kemudian kita masukin iup aja deh ini. Kalau kalian mau edit yang ini nggak apa-apa, edit
berdasarkan keinginan kita juga nggak apa-apa teman-teman. Kita atur-atur aja ini kan masih ini kan, kita bawahin. Nah itu kita indeks peta, kita zoom. Ini indeks peta ini. Kalian juga bisa rapi-rapiin ya teman-teman, menggunakan garis seperti ini juga bisa. Nah seperti ini bisa teman-teman. Ini juga bisa. Yap, mungkin itu aja teman-teman semua untuk pembuatan kesampaian daerah. Mungkin sampai sini sudah bisa dipahami lah ya. Nanti tutorialnya bisa lihat pelan-pelan, jangan terlalu terburu-buru karena kita ini kan masih belajar juga ya teman-teman. Maka dari itu saya tutup. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada penyelesaian yang belum lengkap menurut saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu menit. Jangan lupa save ya teman-teman. Kita save. Jangan saya lupa save ya. Ini bahaya nih kalau nggak save. Oke teman-teman, mungkin itu aja penjelasan saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu mining.